Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pendalaman. Tadi sudah kita ikuti bersama diskusi yang berlangsung dari pukul 13.00 ya. Sekarang sudah pukul 14.30-an ya. Baik, materi kita hari ini adalah pemahaman dan penanaman nilai moral atau pemahaman dan penanaman moral pada anak usia dini ya. Kalau dilihat dari buku yang kita jadikan sebagai referensi utama, poin pertama dari buku ini adalah bahwa proses penanaman nilai itu dimulai dari mengetahui hakikat dari moral itu sendiri ya. Kalau di bab pertama atau subbab pertama ini kita bicara dulu tentang hakikat moral knowing. Ini sebetulnya teori yang dikemukakan oleh Licona ya, yang minggu Senin yang lalu kita bahas. Jadi dimulai dari moral knowing. Apa moral knowing itu? Tadi di diskusi juga sempat kita bahas bahwa moral knowing itu adalah pengetahuan tentang moral ya. Knowing itu kan pengetahuan ya. Pengetahuan tentang moral yang harus dipahami lebih dahulu oleh anak. Jadi secara umum penanaman nilai itu harus dimulai dari tahapan yang paling awal. Tahapan yang paling awal itu adalah moral knowing. Ya. Ada istilah yang mungkin bersamaan dengan moral, yaitu nilai. Kita sangat identik kalau kita bicara soal moral, biasanya kita identik dengan nilai. Jadi nilai moral. Apa itu nilai? Nilai itu sesuatu yang dianggap berharga. Sesuatu yang dianggap bermakna, ya, terkait dengan isi, ya, terkait dengan semangat, terkait dengan jiwa, ya, di mana itu tersirat dan tersurat dalam fakta dan konsep, ya, sehingga bermakna secara fungsional. Jadi nilai itu sesungguhnya adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Kita lihat uang itu bukan karena bentuk dan jenisnya ya, tapi kita lihat uang itu kan dari nilainya. Uang 100.000 nominal 100.000 itu yang warnanya merah itu yang buat dia jadi berharga itu apanya? Nilainya. Bukan kertasnya. Kalau kertasnya barangkali kalau dihitung secara kualitatif ya, karena itu terkait dengan harga dari sebuah benda, mungkin tidak akan semahal nilainya karena itu kertas yang di-print. Tetapi yang dilihat di situ adalah nilai dari uangnya itu, nilai dari mata uangnya. 100.000 dicetak di kertas merah, yang itu nilainya itu lebih besar dari 50.000. Nilainya itu lebih besar dari 10.000. Nah, nilai di sini sebetulnya adalah harga dari hakikat dari sesuatu.
Oleh karena itu biasanya kalau kita bicara moral, maka kita bicara nilai. Nilai itu sesuatu yang sifatnya hakiki, ya, bukan yang sifatnya kebendaan. Jadi oleh karena itu ketika kita bicara pendidikan nilai, kita bicara pendidikan moral, sesungguhnya kita itu sedang berbicara tentang pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri anak. Ya, sesungguhnya kita sedang bicara itu. Kita sedang bicara internalisasi. Internalisasi itu apa? Intern itu kan dalam. Jadi melakukan proses internalisasi, proses memberikan proses masuk keluar masuknya di dalam diri anak. Itu yang kemudian biasanya nilai itu dilakukan, penanamannya itu dilakukan dengan nilai itu dilakukan dengan penanaman, bukan dengan pembelajaran. Ya, walaupun prosesnya bisa dengan pembelajaran di kelas, tetapi secara definitif keduanya suatu hal yang berbeda. Nah, kemarin juga kita sudah mengetahui hakikat dari moral. Moral itu kan sesuatu ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai individu, sebagai pribadi, maupun sebagai masyarakat. Ya. Jadi moral itu sesuatu yang terkait dengan baik dan buruk. Nah, oleh karena itu ketika ada sambungannya pendidikan moral, ya sesungguhnya itu kita sedang berbicara tentang pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik ya, dan manusiawi. Itu kalau kita bicara pendidikan moral. Nah, sedikit mengulang minggu yang lalu kita mengkaji hakikat moral menurut para ahli ya. Salah satunya yang sangat terkenal adalah Licona ya. Di mana menurut Licona bahwa watak atau karakteristik seorang anak atau seseorang itu dibentuk melalui 3 aspek. Aspek yang pertama adalah moral knowing, yang hari ini tadi di bab pertama atau di subbab pertama kita bahas. Moral knowing itu terkait dengan konsep moralnya. Jadi sesuatu yang kita anggap sebagai nilai hakiki, sesuatu yang kita anggap sebagai makna hakiki, itulah konsep moral. Kemudian sikap moral atau moral feeling. Dan yang ketiga, perilaku moralnya atau moral action yang minggu yang lalu sudah kita bahas. Nah, moral knowing atau konsep moral itu sebetulnya kita sedang melihat ya tentang kesadaran moral, tentang pengetahuan tentang moralnya ya. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan pengertian terkait dengan apa itu moral ya, kemudian pengetahuan nilainya ya, artinya pengetahuan nilai moralnya, pandangan dan penalaran terkait dengan moral ya, yang tadi salah satunya juga yang terakhir ada poin pengambilan keputusan dan pengetahuan diri. Jadi konsep moral itu lebih kepada kesadaran moral atau pengetahuan nilai moral yang harus diketahui dahulu oleh anak. Jadi masih bersifat abstrak ya. Konsep moral atau moral knowing itu sifatnya abstrak. Karena segala sesuatu yang kita simpan di memori otak kita itu sesungguhnya adalah proses pembelajaran dari pengalaman yang kita lalui. Pengalaman yang kita lalui itu tentu lebih banyak melalui proses penginderaan kita. Ya. Proses penginderaan kita yang paling banyak adalah dengan yaitu mata dan telinga. Ya. Mata tentu ini kaitannya dengan apa yang kita lihat terkait dengan konsep moral itu. Telinga tentu dengan apa yang kita dengar. Dua penginderaan ini menjadi aspek aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap sedikit banyaknya pengetahuan seseorang. Termasuk sedikit banyaknya pengetahuan tentang moralnya. Jadi anak
eh, ketika kita ingin memberikan penanaman moral, dimulai dari pengetahuan moralnya, tentu dengan melibatkan dua aspek penginderaan ini, ya, itu aspek mata, penglihatan kita, dan telinga dan pendengaran kita. Kemudian yang kedua, menurut Lekona adalah moral feeling atau sikap moral. Ya, sikap moral ini tentu lebih kepada aspek dari bentuknya, ya, bentuk sikap moralnya. Apa itu? Rasa percaya diri, misalnya, ya, empati yang tadi kita bahas, dan cinta kebaikan, ya, kemudian pengendalian diri, kata hati, itu semua sikap moral. Sikap moral ini sesuatu yang masih sama seperti konsep moral, sifatnya masih abstrak. Jadi misalnya rasa percaya diri itu adalah sikap moral, ya, sikap moral yang ada pada anak. Seorang anak ketika punya rasa percaya diri yang tinggi, itu biasanya akan lebih mudah secara aplikatif ketika melakukan hubungan sosial di masyarakat. Ya. Kemudian juga ketika anak punya empati, cinta kebaikan, kemudian punya rasa kerendahan diri, itu juga bagian dari sikap moral, di mana ketika ini ada pada diri anak, maka sesungguhnya anak itu sudah mengetahui apa itu cinta kebaikan. Ya, artinya yang dimaksud dengan cinta kebaikan itu anak sudah tahu. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan rasa percaya diri itu anak juga sudah tahu. Yang dimaksud dengan empati itu anak juga sudah tahu. Ya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah perilaku moral atau moral action. Ini adalah tahapan yang paling tinggi dari pendidikan moral. Tahapan ini disebut paling tinggi karena dia sudah masuk wilayah pelaksanaan, wilayah implementasi. Nah, wilayah ini itu menyangkut aspek dari kemampuan anak, kemauan anak, dan kebiasaan anak. Jadi 3 aspek itu yang ada dalam moral action. Kemampuan itu maksudnya bahwa adalah ketika anak mampu untuk melakukan sikap moral yang baik. Artinya ketika anak merasa orang lain atau teman sebayanya merasa kurang atau merasa kasihan, maka secara individual anak itu mampu untuk bersikap empati. Ya, artinya anak itu mampu dulu, artinya dia mampu dulu melaksanakan perilaku moral itu. Kemudian yang kedua, kemauannya. Artinya anak juga mau melakukannya. Sikap moral yang tadi ada pada diri anak itu tidak akan bisa terimplementasi kalau dia tidak mau. Ya, cinta kebaikan. Kalau anak tidak cinta kebaikan, maka dia tidak akan melakukannya kepada orang lain. Ya. Dan yang ketiga adalah kebiasaan. Nah, ini penting. Yang tadi di bukunya Otip Satibi Hidayat itu ada istilah konsistensi. Konsistensi itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, sesuatu yang tidak selesai di satu tahap. Nah, jadi kebiasaan dari moral yang baik, sikap moral yang misalnya tadi disebut dengan cinta kebaikan, setia kawan, toleransi, itu harus terus dibiasakan. Jadi tahapan yang paling tinggi dari perilaku, dari sikap moral, dari tahapan moral itu adalah moral action atau perilaku moral. Di mana perilaku moral itu harus dilakukan dengan 3 hal, yakni anak mampu, anak mau, dan anak dibiasakan. Nah, 3 itu ketika terus dikembangkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang kemudian
terbiasa anak lakukan. Kemudian juga terkait dengan moral knowing tadi ya, terkait dengan aspek tahapan moral yang harus dilalui oleh seorang anak itu tadi oleh kelompok penyaji kelompok 3 itu sudah disebutkan tadi dalam PPT-nya ada 6 hal penting yang harus diajarkan kepada anak. Yang pertama tadi ada istilah moral awareness. Jadi kesadaran moralnya dulu. Jadi sesuatu yang dianggap baik dan tidak itu disadari dulu secara keseluruhan pada diri anak, pada jiwa anak, ya. Kemudian juga tadi ada istilah knowing moral values, mengetahui nilai-nilai moralnya. Dia tahu dulu nilai moral yang diajarkan itu. Tadi yang diambil contoh 3 tadi, setia kawan, ya, toleransi. Nah, itu harus tahu dulu nilai-nilai moralnya. Anak itu akan berbuat jujur ketika dia tahu jujur itu apa. Anak akan berbuat jujur ketika dia tahu kalau tidak jujur itu akibatnya apa. Nah, itu yang disebut dengan moral knowing itu atau knowing moral values itu. Jadi mengetahui nilai-nilai moralnya. Jadi anak jujur bagi anak ya, sikap jujur bagi anak atau perilaku jujur bagi anak itu bisa mampu dilaksanakan, mau dilaksanakan dan dibiasakan pelaksanaannya ketika anak tahu dulu nilai moral itu. Ya, ketika anak tahu kalau berbuat jujur itu akan mendapatkan apa, kalau tidak jujur juga akan mengakibatkan apa. Ya, artinya kalau lawan jujur itu kan bohong. Nah, itu anak harus tahu dulu nilai-nilai moralnya. Kemudian perspektifnya, ya. Jadi penentuan perspektif. Perspektif itu ada perspektif, ada persepsi, ada cara pandang, ada sudut pandang. Karena bagi anak, cara pandang, sudut pandang itu pemahamannya berbeda-beda. Sehingga harus punya perspektif dalam melihat aspek moral pada anak. Ya, tadi juga ada istilah pengambilan keputusan, pemikiran moral, dan yang terakhir self knowledge, jadi pengetahuan pribadinya. Jadi itu hal-hal yang harus terus diajarkan kepada anak terkait dengan moral. Kemudian bab yang kedua atau subbab pokok bahasan yang kedua terkait dengan penanaman nilai moralnya. Dalam buku ini yang dibahas hanya 3 ya, nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan. Nah, ini yang tadi kita contohkan ya. Nilai kejujuran itu erat kaitannya dengan nilai moral. Kenapa? Karena sesungguhnya kejujuran itu tidak hanya sebatas apa yang diketahui anak saja, ya, tetapi juga memerlukan proses pembiasaan, memerlukan proses pelatihan yang itu harus dilakukan secara intensif. Jadi jujur itu anak tidak hanya mengetahui apa itu jujur saja, tapi juga anak harus melakukannya. Ya tadi yang kita kembali ke tahapan moral tadi. Yang pertama konsepnya, moral knowing-nya berarti anak tahu jujur itu apa. Kemudian moral feeling, sikap moralnya itu apa? Kalau jujur berarti termasuk sikap moral. Baru yang keempat moral action. Jadi anak mampu melakukan sikap perilaku kejujuran, anak mau melakukan sikap perilaku kejujuran, dan anak mau membiasakan diri untuk berperilaku jujur, ya. Kemudian toleransi, ini pembahasan yang berikutnya setelah jujur. Di toleransi itu adalah bibit awal dari sikap mau menerima dan memahami keberadaan orang lain, yang tentu keberadaan orang lain tersebut itu punya latar belakang perbedaan dengan anak. Jadi toleransi itu lebih kepada sikap legowo, sikap menerima ya dari apa yang dimiliki oleh orang lain terkait dengan perbedaan. Ya, bahwa kita ya di lingkungan sosial kemasyarakatan
kita ini sungguhnya berbeda suku, bahasa, adat istiadat, ras, ya mungkin juga agama, dan juga mungkin juga perbedaan kepribadian. Oleh karena itu sikap toleransi itu menjadi salah satu aspek moral. Kenapa? Karena ketika anak tidak toleran, ketika anak tidak mau menerima perbedaan, ketika anak tidak mau mengakui latar belakang seseorang, orang lain atau temannya, maka sesungguhnya anak itu tidak dianggap tidak bermoral. Maka orang yang tidak toleran itu disebut dengan orang yang tidak bermoral. Kenapa? Karena di situ terdapat ukuran baik dan buruk. Bahwa menghargai perbedaan itu adalah hal baik yang harus dilakukan. Ketika orang tidak mau menghargai perbedaan, maka sesungguhnya dia tidak mau, ya, tidak mau atau tidak melakukan hal-hal yang baik, dan ini cenderung melakukan sikap perilaku yang buruk. Yang ketiga yang tadi juga ada dalam buku yang kita bahas adalah setia kawan. Setia kawan sesungguhnya adalah bagian dari salah satu aspek nilai dari seseorang yang memiliki level moralitas tinggi, ya. Di mana ini sesungguhnya setia kawan ini adalah bagian dari suasana kebatinan seseorang, ya, atau sesuatu yang ada pada diri seseorang tentang kesadaran dan pembiasaan pada seseorang sehingga bisa orang itu melakukan perilaku setia kawan. Setia kawan itu terkait dengan karakteristik hubungan sosial. Jadi mau dan jujur terhadap apa yang ada di lingkungan kita, termasuk dengan teman sebaya, di mana itu kaitannya dengan kemauan anak, kemauan individu dalam menjaga hubungan pertemanan, ya, menjaga hubungan persaudaraan, menjaga hubungan sosial kemasyarakatan, yang tentu ini juga bagian dari proses atau tahapan salah satu dari konsep moral. Nah, yang terakhir di buku kita ini juga mengkaji tentang beberapa pendidikan model, ya. Model itu di pertemuan pertama sudah saya sampaikan, ada cara yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau menyampaikan materi kepada anak didik. Cara itu yang paling tinggi dalam, kalau dibikin piramid itu, pertama yang paling tinggi itu pendekatan, kemudian yang kedua pertama pendekatan, yang kedua strategi, yang ketiga model, yang keempat metode, yang kelima teknik. 4 ya berarti ya, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, ya 5 ya. Jadi harus diingat. Jadi cara guru atau cara seorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu kalau dalam ilmu pendidikan itu disebut dengan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik. Itu urutannya ya. Jadi Anda harus hafal ini di luar kepala. Jadi kalau bicara metode, bicara cara, maka kita akan bicara 5 hal ini. Nah, di dalam buku ini itu menggunakan model. Jadi sesuatu yang dianggap sebagai model, ya, yang digunakan untuk melakukan internalisasi dari pendidikan yang toleran, ya. Kalau di bukunya Otip Satibi Hidayat ini, model yang pertama itu model aksi, refleksi, aksi. Jadi model ini sebetulnya model yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Ini model yang banyak mengkaji atau model yang memprioritaskan pembelajaran terhadap aspek masalah. Jadi problem facing, ya. Jadi dengan pembelajaran terhadap masalah dengan paradigma yang dibuat sehingga ada
refleksi ketika melakukan aksi ya. Jadi aksi, reaksi, refleksi dan aksi lagi. Kemudian ada model Ignatian. Ignatian ini tentu model yang dibuat dengan langkah-langkah ya, dimulai dari pengamatan langsung atau pengalaman langsung atau tidak langsung, kemudian refleksi lagi, ya, daya ingat, kemudian aksi dan evaluasi. Ini lebih sempurna dari model yang dikemukakan oleh Paulo Freire yang tadi ya. Kemudian terkait juga dengan model ini juga bahwa penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi, setia kawan itu juga harus memperhatikan aspek stimulasi ya dari orang tua, pendidik ya, di mana ini menyangkut urutan-urutan yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan, bertalian ya, mulai dari pengetahuannya, mulai dari seninya ya, bahasanya, emosional sosialnya, kemudian kecerdasannya, kemudian juga motoriknya. Jadi kaitan kesemuanya itu menjadi hubungan yang tidak terpisahkan ya. Saya kira itu saja materi kita hari ini, penambahan materi bahwa penanaman nilai yang terkait dengan wilayah pembelajaran moral pada anak usia dini itu sesungguhnya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang dengan lingkungannya, kemudian bagaimana dia mampu untuk mengeksplorasi berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungannya, kemudian juga dia mampu atau anak itu mampu mengenal berbagai macam jenis ketentuan-ketentuan dalam lingkungan sosial, di mana pada akhirnya nanti akan terwujud satu kesadaran ya, kesadaran yang kuat pada diri anak terkait dengan hak dan tanggung jawabnya dalam sosial kemasyarakatan ya. Ini kaitannya dengan penanaman nilai ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini, pemahaman dan penanaman nilai moral pada anak ya. Pemahaman itu wilayahnya pengetahuan, wilayahnya knowing. Penanaman nilai itu sudah masuk pada tahapan atau aspek-aspek dari moral yang di dalamnya terdapat sikap dan perilaku. Sikap moral disebut dengan moral feeling dan perilaku moral atau moral action. Ya, jadi sesungguhnya materi ini secara umum ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa teorinya Licona itu bahwa moral itu dilalui dengan 3 tahapan. Dengan melalui 3 tahapan ini, maka guru, orang tua atau siapapun yang berkepentingan dalam penanaman nilai moral pada anak itu akan mudah. Ya, akan mudah. Jadi dilalui juga dengan berbagai macam model yang ada sehingga bisa dengan mudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita tutup, kita akan masuk ke e-learning. Silakan. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Kita tutup dulu ya, karena nanti dia otomatis terkeluar. Kita belum record. Baik, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini waktu di Zoom-nya tinggal 1 menit kurang ya. Jadi setelah ini silakan masuk di e-learning, kerjakan tugas sesuai dengan jamnya. Nanti setelah jamnya selesai baru kita tutup perkuliahan pada hari ini. Baik, saya kira itu saja. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Saya Terima duluan kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.